Oke, halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita lanjutkan materi di integral lipat 2. Khususnya nanti kita akan lebih fokus ke uh, yang wilayahnya segi 4 dulu. Ya. Jadi, integral lipat 2 ini adalah lanjutan dari materi turunan parsial. Yang waktu itu kita sempat mengenal fungsi 2 berubah, fungsi 3 berubah, fungsi-fungsi yang tipe baru itu. Jadi kita waktu itu sempat mempelajari turunannya seperti apa. Kali ini kita ingin melihat integralnya seperti apa. Ya. Pada dasarnya di sini kita akan lebih menggunakan integral tentu ya, seperti integral tentu gitu. Jadi integral-integral di sini akan memiliki batas. Oke. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke materi baru, mungkin kita sedikit melihat kembali ke materi lama dulu, yaitu apa sih integral dari fx dx kalau kita lihat x-nya dari a sampai b. Oke, sebagai ilustrasi, misalkan kalau fx-nya positif, seperti ini, di interval a sampai b, maka integral dari fx dx AB ini menyatakan lambang luas wilayah yang ada di bawah kurva fx di wilayah A sampai B. Ya. Oke. Nah, konsep awalnya seperti apa? Bagaimana sih kita menghitung integral fx dx dari A sampai B? Pada dasarnya kita melakukan partisi dari selangnya dulu. Ya. Selangnya kita partisi dengan lebarnya mungkin seperti delta x, sebesar delta x. Oke. Lalu setiap partisi selang ini kita buat sebuah persegi panjang yang tingginya setara dengan tinggi kurva di wilayah selang tersebut. Oke. Cukup salah satu titik aja. Jadi kalaupun di atasnya ini kurvanya tidak lurus, ya mungkin errornya tidak terlalu banyak karena kita bisa membuat delta x-nya cukup kecil dan sekarang kita cukup menjumlahkan keseluruhan persegi panjang ini untuk mendapatkan nilai integral ini yang merupakan luas di bawah kurva fungsi satu berubah. Nah, sekarang sesuatu yang berada di bawah fungsi dua berubah itu apa? Kita coba lihat di gambar ini. Ini ada fungsi dua berubah yang bernilai positif. Dan misalkan kita lihat di wilayah R saja. Oke. Sesuatu yang berada di bawah kurva fxy ini, yang positif ini, akan membentuk suatu benda tiga dimensi. Kan? Tiga dimensi tentunya memiliki volume. Jadi, bagaimana sih kita mencari volume ini? Itu adalah yang nantinya kita bawa menjadi integral lipat 2. Oke, karena di sini nanti ada domainnya terhadap X, terhadap Y. Ada dua dimensi. Oke, kita lihat lagi lebih lanjut. Bagaimana cara kita mau mempartisi benda ini? Benda tiga dimensi ini. Ingat, tadi kita lakukan partisi di wilayah domainnya dulu kan? Untuk fungsi suatu berubah. Interval AB kita potong-potong jadi sebesar delta X. Nah, sekarang domain R kita potong-potong bentuknya sebagai persegi panjang aja, segi 4 seperti ini. Ya, ini bagaikan kayak kita memotong interval di Y dan memotong interval di X sekaligus. Gitu ya. Nah, per kotak kecil ini kita akan mendapatkan luas dari kotak kecil ini. Kita sebut sebagai A. Dan karena bentuknya sebagai partisi, kita sebut saja sebagai delta A. Ini ya. Nanti kita ingin membuat delta ini cukup kecil. Dengan alasan yang sama seperti delta X sebelumnya. Ya. Nah, per partisi di sini, kita akan bawa
dia ke atas membentuk sebuah balok dengan ketinggian baloknya setara dengan nilai fungsinya. Gitu. Nah, sekarang kita bisa mencari volume dari balok ini karena kita tahu ini adalah bentuk dasar, yaitu luas alas kali tinggi. Sesederhana itu. Luas alasnya apa? Delta AK. Tingginya apa? Nilai fungsinya. Jadi volumenya adalah nilai fungsi dikali delta AK ini. Ya, kita tinggal jumlahkan seluruh partisi ini dan kita perbanyak jumlah partisinya menjadi hingga ini kemudian hasil total ini kita sebut sebagai integral lipat 2 seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mempunyai integral lipat 2 dengan wilayah R seperti ini, ya. Kalau R-nya kita bagi 2, jadi ada R1, ada R2. Apakah sifatnya akan mirip seperti di integral lipat 1, satu kubah? Ya, di integral lipat 1 kalau kita ingat, itu kalau kita mempunyai interval dari A sampai P, lalu kita ambil satu titik C, maka integral AP ini akan sama dengan integral AC ditambah integral CB, gitu kan ya. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau kita mengintegralkan di wilayah R, dan R ini bisa kita tulis sebagai R1 digabung R2, dengan R1 iris R2-nya mungkin sebesar empty set, ya, tidak ada irisan, maka di sini adalah integral R1 ditambah integral R2. Jadi wilayahnya dipecah bagaikan di integral tentu, ya. Mirip. Gitu. Nah, sifat linearitas juga berlaku di sini. Jadi penjumlahan dan pengurangan bisa dipisah, ya. Jadi integral R ini bisa memisahkan penjumlahan dan pengurangan. Lalu konstantanya bisa keluar setelah memisahkan plus minus ini, ya. Konstanta ini bisa keluar. Gitu. Ya, jadi sifat linearnya berlaku di sini. Nah, lalu tadi R-nya itu bentuknya masih sembarang. Padahal kita melakukan partisi dari domainnya itu bentuknya selalu segi 4 tadi. Ya, kalau bentuknya melengkung-melengkung seperti di contoh gambar tadi mungkin agak sulit ya kita melakukan partisi. Apalagi di pinggir-pinggirnya. Nah, oleh karena itu untuk mempermudah melatih konsep untuk integral lipat 2 ini, kita kembalikan dulu R-nya dalam bentuk segi 4 saja. Ya, R-nya sekarang wilayahnya seperti ini. Oke, X-nya hanya dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Dan bentuk ini biasanya kita singkat menjadi perkalian kartesian seperti ini. Ya, jadi perkalian dari selang dan selang. A sampai B dikali C sampai D. Itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sumbu Y ada C sampai D, di sumbu X ada A sampai B. Nah, di sini dikalikan itu maksudnya hanya mengambil segi 4 yang ada di sini. Ya, titik-titik segi 4 yang ada di sini. Jadi R ini wilayahnya adalah segi 4 yang ada di bawah ini. Oke. Nah, selanjutnya kita misalkan ada fungsi fxy yang bentuknya adalah biru muda yang ada di atas ini. Ini adalah fxy. Dan sekarang kita ingin mencari volume di bawah kurva fxy. Oke. Ya, dengan catatan mungkin saja tinggi ini sama tinggi ini beda, tinggi ini sama tinggi ini beda, tinggi ini sama tinggi ini beda. Mungkin seluruh ketinggiannya juga berbeda. Ya, jadi tidak serta-merta seperti trapesium gitu. Oke. Di sini kita tadi melakukan partisi dari R-nya seperti partisi terhadap Y dan terhadap X sekaligus, ya. Kita bisa membayangkan kayak misalkan di turunan parsial kita
fokuskan turunannya terhadap Y, atau fokuskan turunannya terhadap X. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan partisi R ini. Kita mau partisi yang mana dulu? Misalkan kita partisi terhadap Y dulu, lalu baru dipartisi terhadap X. Atau misalnya kan kita partisi terhadap X dulu, baru terhadap Y. Nah, itu juga bisa kita pikirkan seperti itu. Nah, mungkin yang pertama, kita coba lakukan partisi terhadap Y dahulu ya. Jadi, interval C sampai D ini kita potong-potong dengan ketebalan sebesar delta Y. Lalu setiap potongannya ini nanti kita kayak membuat sebuah potongan besar untuk kurva ini yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi kayak gini. Ya. Jadi di sini misalkan ada titik Y0, kita potong benda 3 dimensi ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Dapat bentuk ini. Ya. Ingat tadi di sini kita sudah potong dulu interval CD ini dengan besar intervalnya tadi delta Y. Jadi kalau kita perbesar ke kanan, partisi pun orange ini, jadi bentuknya seperti ini. Partisi ini memiliki ketebalan yaitu delta Y tadi. Oke. Nah, sekarang sebagai catatan, kita ingat kalau titik yang di ujung ini adalah waktu X-nya bernilai P. Ya, di sini adalah X-nya bernilai A. Oke. Nah, kita ingat lagi wilayah yang di atas ini itu diatur oleh fungsi fxy dengan y-nya sudah konstan yaitu y 0. Jadi ketinggiannya ini akan diatur oleh fxy 0. Oke. Nah, untuk mencari volume dari partisi ini, kita anggap saja delta Y-nya cukup kecil sehingga benda ini adalah sebuah balok. Jadi kita cukup mencari luas sisi ini, lalu tinggal dikalikan ketebalan ini untuk mendapat volume partisi. Nah, luas yang ini bisa kalian cari menggunakan integral tentu. Ya, kita ingat sekali lagi kalau kita sudah menginputkan nilai Y di sini, maka fxy0 ini adalah fungsi satu variabel terhadap X. Jadi kalau kita lakukan integral ini terhadap X, dan X-nya kita bawa dari A menuju B, ya, maka hasil integral tentu ini adalah luas wilayah di sini. Oke. Dengan demikian, volume partisi ini adalah luas dikali tebalnya, luas dikali delta Y. Nah, kita tinggal jumlahkan seluruh volume dari setiap partisi yang ada. Ya, kita lalu perbanyak partisinya dan menjadi integral tentu lagi. Ya, yang Y0-nya ini jadi Y, delta Y ini jadi DY, dan Y ini kita bawa dari C sampai D seperti ini. Oke. Nah, jadi volume total dari benda ini adalah seperti ini. Dengan catatan yang bagian dalam ini, ya, integral A, B, F, X, Y, dx ini, Y di dalam sini kita perlakukan seperti konstanta. Ya, kerjanya mirip seperti turunan parsial terhadap X. Oke, sebagai contoh, misalkan bentuknya seperti ini ya. Tadi dx dulu baru dy. Nah, kita akan kerjakan bagian dalam dulu. Oke, kita anggap y-nya di dalam sini adalah konstan. Sehingga kita integralkan saja ini. 40 menjadi 40x. 4x y ini konstan. Jadi kita tinggal integralkan x ini saja menjadi setengah x kuadrat sehingga 4 jadi 2. Dan tinggal kita masukkan nilai ini. Ingat 2 dan 3 ini diinputkan untuk x saja. Y-nya dibiarkan. Ya. Jadi x yang ini akan jadi 3 kurang 2. Lalu x kuadrat ini akan jadi 9 kurang 4. Gitu.
jadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian untuk melanjutkannya, integral yang di dalam ini sudah kita lakukan di atas menjadi 40 min 10y. Ya. Jadinya dapat seperti ini. Hasilnya 60. Nah, tadi kita orientasinya kita potong terhadap Y dulu. Bagaimana kalau kita potong terhadap X dahulu? Oke. Selanjutnya kita coba melihat potongan dengan arah yang berbeda. Bukan terhadap Y lagi, sekarang kita potongnya tegak lurus terhadap sumbu X. Bentuknya seperti ini misalnya. Nah, di sini kita coba buka ke kanan lagi. Ingat, setiap partisi ini memiliki ketebalan, yaitu tebalnya adalah delta X. Dan di sini ketinggiannya akan diatur oleh fungsi satu variabel terhadap Y, fx0y. Ingat, x0 ini adalah suatu konstan. Nah, di sini kalau ketinggiannya di sini dengan ketinggian di sini tentu beda ya. Makanya kita perlu mengaturnya dalam fungsi lagi. Nah, luas sisi yang ini akan diatur dengan integral tentu seperti sebelumnya, yaitu integral dari C sampai D. Ya, posisi C dan D sendiri kalian tentu tahu. Di sini adalah C, ya. Di sini adalah D. Ya, jadi kita tinggal integralkan dari C sampai D fx0y dy. Sehingga volume partisi ini adalah integral ini dikali delta x. Dan kita tinggal jumlahkan saja seluruh partisinya, mendapat bentuk seperti ini. Ya, beda dengan yang tadi ya. Yang tadi dx-nya di dalam, dy-nya di luar. Nah, sekarang d-nya di dalam, dx-nya di luar ya. Gitu. Ya. Nah, sebagai catatan yang di dalam ini, tentu saja x-nya akan dianggap konstanta pada bagian dalam. Oke. Nah, sebagai contohnya, ini sama seperti soal tadi, cuma posisi dy dan dx-nya saya tukar, beserta mengikuti wilayah intervalnya. Yang tadi 02 itu di depan, sekarang 02-nya di dalam. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan bagian dalam dulu. Dengan X-nya kita anggap konstan, sehingga dapat bentuk seperti ini. Lalu tinggal kita integralkan saja yang bagian luarnya. Karena bagian dalam ini sudah kita dapat bentuk 80-8X, kita integralkan lagi, dapatnya 60. Ya, hasil contoh 1 dan contoh 2 ini sama ya, sama-sama 60. Gitu. Jadi, pada dasarnya kalau fungsinya kontinu, integral di wilayah yang segi 4 ini, kita bisa susunannya boleh dy dx atau dx dy dengan intervalnya mengikuti ya. Yang y itu pakai cd, yang x itu pakai ap. Ya, kalau dilihat seperti ini tanpa kurung, sebenarnya kita mempunyai catatan khusus ya. Jadi secara natural, secara ini ya, kita lakukan integralnya itu dari bagian dalam dulu. Selalu itu. Jadi tidak perlu pakai kurung lagi sebenarnya. Kalau kita sudah punya bentuk ini, yang bagian dalam kita kerjakan dulu. Ya. Lalu variabel yang tidak dikaji di bagian dalam, maksudnya misalkan kita tulis ini ya. Yang ini kita kerjakan yang dalam dulu. Ini ada kurung yang tidak perlu ditulis. Gitu. Nah, di bagian dalam ini kita mengkaji dy terhadap y. Maka variabel x ini tidak dikaji kan.
kita anggap dia sebagai konstan. Selalu seperti itu. Oke. Selanjutnya, contoh lebih lanjut, di sini integral lipat 2 dari fungsi ini di wilayah R-nya min 31 dikalikan secara kartesian dengan 01. Ya, perkalian kartesian. Nah, kita tahu fungsi y kuadrat x ini kontinu di wilayah R. Ya, sebenarnya dia kontinu di mana-mana juga sih, karena dia polinomial. Lalu, dari rangkuman sebelum ini kita tahu kita mau pakai dx dy atau dy dx itu hasilnya sama saja. Jadi mungkin di contoh ini saya coba kerjakan dengan x dulu saja deh. Kita anggap y-nya konstan. Nah, di wilayah R ini x itu wilayahnya ada di antara min 3 sampai 1. Ya, jadi di sini intervalnya x itu dari min 3 sampai 1. Dibuka seperti ini. Dan sekali lagi mengingatkan 1 dan min 3 ini punya x. Jadi yang di hasil integral ini yang diganti hanya x saja. Oke, jadi 1 dikurang 9 nantinya jadi min 8 bagi 2 min 4y kuadrat. Gitu ya. Sehingga kalau kita lanjutkan lagi, y-nya itu ada di antara 01. Ya, integral lipat 2-nya menjadi seperti ini. Hasilnya negatif 4/3. Kok bisa? Ya, pada contoh 3 itu hasil integralnya negatif. Padahal tadi digadang-gadang katanya integral lipat 2 itu sebagai volume benda. Ya kan ya? Apakah hasil negatif ini menyatakan volume benda tersebut? Apakah iya? Kenapa volumenya bisa bernilai negatif? Emangnya ada benda yang memiliki volume negatif? Lalu, apabila tidak, lalu integral lipat 2 dari F ini menyatakan apa sih sebenarnya? Gitu ya. Mungkin untuk menjawab hal ini kalian coba lihat lagi di integral tentu. Ya. Coba lihat lagi integral tentu itu kapan sih dia menyatakan luas. Gitu. Kalau hasil integral tentunya negatif itu lalu bagaimana? Oke. Lalu di sini coba kalian lihat baik-baik pernyataan ini. Kira-kira pernyataan ini true or false? Ya, silakan ditulis di komentar dari YouTube ini ya, dari video ini. True or false sih? Kalau true alasannya apa, kalau false alasannya apa? Gitu. Oke. Lalu di sini kita mempunyai beberapa cobalah. Karena ini adalah hal baru, mungkin ada baiknya kalian coba kerjakan semua integral ini. Ya, integralnya masih sederhana semua. Ya, sekalian membiasakan yang mana yang akan jadi konstan, yang mana akan menjadi hal yang dikaji, dan seterusnya. Lalu batas interval ini punya siapa dan punya siapa. Di sini bisa kalian lakukan. Coba dikerjakan. Gitu ya. Lalu di sini perkalian fungsi. Mungkin yang 27 ini tidak perlu kalian buktikan ya. Yang di atas ini tidak perlu dikerjakan. Cukup dipakai saja untuk coba menggunakannya di nomor 28 ini. Oke. Lalu di sini kita mempunyai nilai rata-rata untuk integral lipat 2. Yang sebelumnya kalau nilai rata-rata itu melakukannya dibagi dengan panjang interval. Nah, sekarang intervalnya kan perkalian silang, bentuknya persegi ya. Kita baginya dengan luas persegi itu ya. Persegi 4 ya. Oke. Nah, di sini juga sebagai latihan membiasakan integral lipat 2, coba kerjakan ini ya. Cari nilai rata-ratanya. Kira-kira demikian untuk video hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, lalu ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.